Halo, selamat datang di King Self. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang jarang dibicarakan secara jujur, tapi dialami oleh banyak orang yang sebenarnya punya potensi besar. Perasaan ketika kamu berhasil, tapi justru merasa tidak pantas. Perasaan ketika kamu naik level, tapi takut suatu hari orang-orang sadar kalau kamu sebenarnya enggak sehebat itu. Kalau kamu pernah merasa seperti itu, mungkin kamu sedang mengalami impostor syndrome. Pertama, kamu tidak sendiri. Banyak orang berpikir impostor syndrome hanya dialami oleh orang yang kurang percaya diri. Padahal faktanya, justru banyak orang berprestasi yang mengalaminya. Orang yang nilainya tinggi, orang yang kariernya naik cepat, orang yang terlihat pintar dari luar. Tapi di dalam kepalanya, ada suara kecil yang bilang, kamu cuman beruntung. Itu kebetulan. Tunggu saja, nanti kamu ketahuan. Dan suara itu terdengar sangat nyata. Kedua, penjelasan psikologis. Secara psikologis, ada beberapa hal yang membuat impostor syndrome muncul. Pertama, negativity bias. Otak manusia dirancang untuk lebih peka terhadap ancaman daripada pujian. Artinya, satu kritik bisa terasa lebih kuat daripada 10 pujian. Jadi meskipun kamu punya banyak bukti bahwa kamu mampu, otakmu tetap mencari celah kekurangan. Kedua, perfeksionisme. Kalau standar kamu terlalu tinggi, maka pencapaian sebesar apapun akan terasa belum cukup. Kamu bukan gagal, kamu hanya tidak pernah merasa cukup. Ketiga, perbandingan sosial. Di era media sosial, kamu melihat hasil akhir orang lain setiap hari. Tapi kamu melihat prosesmu sendiri yang penuh kesalahan. Akhirnya kamu merasa tertinggal. Padahal mungkin kamu sedang berkembang. Ketiga, dampaknya diam-diam. Impostor syndrome bukan cuma soal rasa tidak percaya diri. Ia bisa membuat kamu menolak peluang besar karena merasa belum siap, takut berbicara karena takut salah, overwork berlebihan demi membuktikan diri, atau bahkan sabotase diri sendiri sebelum orang lain sempat mengkritikmu. Ini paradoksnya. Kamu punya potensi, tapi kamu sendiri yang menahannya. Keempat, kenapa justru orang hebat yang mengalami ini? Ada satu hal menarik. Orang yang kompetensinya rendah seringkali overconfident. Tapi orang yang kompetensinya tinggi justru sadar betapa banyak yang belum mereka tahu. Semakin kamu berkembang, semakin kamu sadar bahwa dunia ini luas. Dan kesadaran itu bisa berubah jadi keraguan kalau tidak dikelola dengan benar. Kelima, cara mengatasinya praktis dan psikologis. Pertama, pisahkan fakta dan narasi. Fakta, kamu diterima, kamu lulus, kamu naik level. Narasi, aku cuma beruntung. Belajar melihat data hidupmu secara objektif. Kedua, simpan bukti pencapaianmu. Tuliskan progres, feedback positif, hasil kerja. Otak sering lupa hal baik. Kamu perlu mengingatkannya. Ketiga, izinkan diri untuk tidak sempurna. Karena berkembang memang selalu terasa belum siap. Kalau kamu selalu menunggu siap, kamu tidak akan pernah melangkah. Keenam, pesan King Self. Seorang king bukan orang yang tidak pernah ragu. Dia orang yang tetap melangkah walau ragu. Merasa tidak pantas bukan berarti kamu lemah. Itu bisa jadi tanda kamu sedang naik level. Dan setiap naik level memang terasa tidak nyaman. Tapi ingat satu hal, kamu tidak berada di posisi sekarang karena kebetulan. Kamu ada di sana karena usaha, proses, dan kapasitasmu. Berhenti meremehkan dirimu sendiri. Kalau kamu sedang berjuang dengan perasaan ini, ketahuilah bahwa kamu tidak sendirian. Dan jangan biarkan suara di kepalamu mengalahkan bukti nyata dalam hidupmu. Ini King Self, tempat kamu belajar menguasai pikiran, bukan dikendalikan olehnya. Kuasai diri, jadilah raja hidupmu.